Halo Jebret Tim, balik lagi di Dep Dagri bersama saya Oki Rengga dan Bung Hanif beserta Vino. PSIM. Halo PSIM Jogja. Tapi sebelum memulai ini saya ingin mengucapkan selamat kepada PSMS Medan yang berhasil meraih 3 poin pertamanya setelah kemarin hanya draw. Pertandingan sore tadi Oh, tadi menang ya? Menang 2-0 tanpa balas melawan Babel. Makanya kenapa begitu PSMS menang kok selamat ya? Kemarin-kemarin yang tim yang lain menang nggak diucapin selamat. Saya nggak punya darah sama klub-klub lain sama Oh, PSMS. saya tanya kok. Darah saya hijau nih, saya nggak bisa. Tapi saya tetap merasa ya udahlah, makanya pakai jersey juga PSIM. Kok mau nanya, penting nggak nih Komalau bikin ucapan Enggak kayak sih. konfirmasi kayak gitu? Kan Enggak nggak ada sih. yang salah, Den. Benar, cuman dari sudut pandangku selebrasi boleh, cuman ya terlalu berlebihan aja. Itu aja sih. Gitu ya. Sampai dia bikin pernyataan itu sebenarnya enggak Klarifikasi sih. ya. Klarifikasi sebenarnya enggak harus. Tapi kalau dianya ngerasa aku perlu nih bikin klarifikasi ya silakan aja gitu. Lakukan bagus, nggak lakukan nggak apa-apa. Gitu. Iya juga. Gak ada yang peduli juga sebenarnya sama dia mau kayak begitu. Kau nggak pernah ya cetak gol ke mantan tim ya? Kayak mana kiper cetak gol? Kan paling nggak penalti aku. Tapi hari ini banyak sekali yang mau dibahas sebenarnya. Yoi. Padat sekali. Jadwal Oke. mulai dari timnas, dari Liga 2 walaupun Liga 1 lagi nggak main, tapi Liga 2 dan jadwal lainnya lagi padat juga nih. Pon. Ada Pon PON Kerok. juga, Popon itu. Ini hari ini yang mau kita mulai bahas mana dulu nih? Liga 2 dulu ya. Liga Karena Loro. tadi sudah memulai dengan PSMS Medan. Iya. Yoi. Selanjutnya di pertandingan selanjutnya ini yang saat ini kita tayang ada Sriwijaya lawan Semen Padang. Tim yang pernah di Liga 1 bakal ketemu. Sriwijaya dan SPFC Semen itu. Padang. Mm-mm. Sriwijaya ini pelatihnya Nil Maizar nih. Benar. Mas Hanif, mantannya Semen Padang. Mungkin sedikit banyak dia tahu nih permainan. Bawa Semen juara Padang. LPI Semen Padang waktu itu. Betul. Nil Ya, Maizar. tapi kan persoalannya ketika dia melatih Semen Padang, materi pemainnya berbeda. Benar. Bisa berbeda. Terus kalau kita melihat tim-tim yang pernah ditangani Nil Maizar itu tidak pakem, artinya tidak selalu dengan gaya yang sama. Dia tipikal pelatih yang bisa menyesuaikan tipikal permainan yang Sesuai menyesuaikan dengan dengan pemain. karakter pemain. Betul. Benar, Bukan benar. pemain yang memaksakan dengan apa yang dia inginkan. Jadi ini bukan menjadi satu patokan bahwa bakal menang dengan mudah. Mau Oh, di, gitu. Iya. Emangnya sih dia mau di Liga 1, mau di Liga 2, penyesuaiannya bagus juga kan? Secara Biasa. komposisi pemain Sriwijaya dan Semen Padang gimana? Sebenarnya Sriwijaya kalau, deh. kalau melihat saat ini ya bisa dikatakan Sriwijaya lebih mewah ya dalam tanda petik ya. Ya. Dan kita juga melihat bahwa mereka juga melakukan persiapan yang jauh lebih maksimal dibandingkan dengan Semen Padang FC. Iya. Kemarin juga kalau lihat Semen Padang belum ngecun tuh si Aldino kan depan berapa Iya, iya, kali. iya, iya, iya. Berapa- Ada Fendrimovo. Fendrimovo juga masih agak kurs lah. Yang kemarin justru yang bagus tuh si Mandaciki bagus, back-backnya dan si gue lupa tuh Oh pemain banyak apa. tuh. Saya nonton ngelihat cuplikan teman-teman saya semua. Saya ada sedihnya gitu. Ini teman-teman masih pada main semua itu ada Risman Maidula. Tadi di Sriwijaya juga ada pemain-pemain. Saya kayak kok saya di sini sih? Tapi kan gitu. rezeki belum tentu kan. Betul, Iya betul, kan? betul. Dan Rezeki belum tentu. menariknya Sriwijaya sih kalau kemarin dari ini kita ngomong soal statistik ya. Iya, statistik. Justru yang menentukan mereka bisa mendulang 3 poin bukan di pemain depannya loh. Malah Tapi lini punya- lain. Iya, ya. mereka punya komposisi bagus di lini tengah dan itu salah satu yang menentukan bagaimana penampilan performa mereka sepanjang awal musim ini yang dianggap bagus dengan kesulitan bukan di lini depannya. Itu yang menjadi salah satu penentu di laga kali ini. SFC. Iya. Oh iya sih. Dan Nah itu ada mantan pemain PSMS juga. Valentino Telaubun ya ternyata di SFC Nil Maizar. Menarik juga sih Nil Maizar Semen sekarang. Padang pelatihnya saat ini siapa? Weliansyah. Weliansyah bener. Weliansyah bener. kemarin. Cuman Benar. itu doang sih harus main satu sama kan sama Kemarin Riau. nonton kan pertandingan Semen Padang? Oh iya, Nonton jelas. kan pertandingan Semen Padang. Nonton di Gimana mana? menurut Aku yang bawain. Oh, soalnya iya. dia yang play by play-nya. Itu Makanya- emang mandek si Aldino tuh. Nah, kalau dia ketemu Sriwijaya, kira-kira bakal ada perubahan taktik nggak Semen Padang? Harusnya dia lebih coba berani parkir si Aldino dulu lah. Karena kemarin kan kurang begitu. Kurang apa nih Aldinonya atau penyuplai bola ke dia? Aldinonya karena dia supply bola dari Mandacingi terus gue lupa bek kanan sayap kanannya siapa gitu. Pokoknya dari sayap-sayapnya Semen Padang itu cukup bagus dan beberapa kali chance Aldino udah depan gawang gagal berapa kali kan. Jadi memang kayaknya harus ada refreshment dari Aldino, tapi kalaupun nggak ada ya semoga di jeda ini Aldino pas latihan bisa diangkat lah moralnya sama Iya, Weliansyah. iya. Kalau Mas Hanif sendiri Semen Padang gimana?
Gue ngelihatnya memang mereka tipikal tim yang kalau dibandingkan dengan tim-tim lain persiapannya bisa dikatakan hampir sama ya. Iya. Dan memang dalam satu laga belum bisa dijadikan satu patokan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Sriwijaya FC yang saat ini, ada sedikit gap ya. Dalam hal ini Sriwijaya lebih memungkinkan, persiapan mereka lebih bagus. Sekali lagi persiapan mereka lebih bagus dan materi Tuan pemain- rumah. Tuan rumah itu pastilah ya, meskipun tanpa penonton. Dan kalau melihat bagaimana chemistry pemain secara keseluruhan saat ini, menurut gua SFC. Sriwijaya masih di atas main Padang lah. Sriwijaya masih di Ya, atas. dan menjadi hal yang logis loh bro. Ini dari awal Heeh. Sriwijaya itu paling ngebet untuk menjadi tuan rumah. Jadi mereka sudah mempertimbangkan nih secara materi, kemudian teknis yang lain, bagaimana komposisi pemain sudah mereka matangkan. Dan ketika mereka berjuang untuk menjadi tuan rumah, setidaknya ada faktor X yang membuat semangat pemain berbeda. Iya, karena sayang banget kan komposisi kalau ini kalau yang kalau nggak berbeda. tuan rumah dia nggak bisa Ya. sapu bersih 5 laga itu kan kayak Betul. kalau di tim timur tuh ya Kalteng Putra kan yang so far masih bagus, Persis Solo juga Ya. kan. Karena di sini Neil Major juga udah bilang dia tuh udah ngebedah permainan dari Semen Padang gitu. iya. Dia ngasih atensi lebih ke Pendri Mopu sama Manda Cingi emang. Ya. Manda Singi Itu ya. bluffing ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Semen Padang masih ada pemain lain yang sepertinya lebih menentukan. Memang dua nama ini Manajini sama Fofu begitu bagus karena pengalaman dia jam terbang bisa Pengalaman. diandalkan. Tapi- Tapi kalau melihat itu bukan dari jaminan. Tapi untuk last game memenangkan, iya. harus gua buat lagi sih Evander Movu masih harus ini sih kayak ketinggalan banget dia kayaknya selama setahun kurang banget. Tapi benar Stamina kalau ya. Manda Cingi dikasih atensi lebih Iya, iya, tepat. Nah ini ada beberapa hasil dari Liga 2 yang main jam 3 tadi selain dari PSMS ada siapa lagi tadi? PSKC Cimahi PSKC Cimahi tadi main ya? lawan Tegal. Oh Ya, tadi Persika tadi Tegal. sore juga, tadi jam 3 sore juga ya. Ada dan malam ini ada beberapa pertandingan juga nih yang bakal main Isbul untuk Liga 2. Waton. Aku nah ini Isbul Waton tuh aku sampai saat ini aku nggak tahu ini klub Ormas apa? ini klub asal mana. Ini Ini- mewakili daerah mana? Isbul Waton tuh nge-base-nya di Sidoarjo. Ha-ha. Tapi kayaknya dia tuh kayak milik semua Indonesia aja seperti Rans boleh dimiliki fans Raffi Ahmad karena ini kan milik Tapi kan Rans ada iya, basicnya base-nya Cilegon. Sidoarjo, tapi mungkin dia kayak ya udah nggak mencirikan Sidoarjo banget karena ini kan tim milik Yayasan Muhammadiyah kan. Muhammadiyah kan memang terkenal suka bikin rumah sakit, bikin sekolah. Ya kali ini dia bikin tim bola namanya Isbul Waton. Kalau nggak salah Isbul Waton tuh pramukanya Muhammadiyah deh, pramukanya Muhammadiyah. Akhirnya dibikin satu klub bola, beli Lumajang FC yang dulunya Gorontalo. Sebelumnya apa? Mati suaranya Ada nggak? Ada nggak suaranya? Ada. Ya, Ada. Sebelumnya kan dari Lumajang dan akhirnya dipindahin ke Sidoarjo Sidoarjo. karena stadion yang represent kan Delta tuh waktu itu. Iya, iya, Mau iya. dipakai Delta terus Jadi, akhirnya nggak jadi jadi. kalau melihat analisis ke belakang Isbul Waton ini memang Iya. tidak seperti tim lain yang backgroundnya memang benar-benar pure di bola gitu ya. Tapi memang kalau melihat belakangnya memang ada satu konsorsium lah disebutnya Muhammadiyah yang mereka tuh punya satu visi yang positif itu ya. Lewat rumah sakit, kemudian banyaknya universitas, Sekolah-sekolah. Sekarang punya klub Iya, bola. klub bola ini dimaksudkan bagaimana itu bisa mentransfer apa yang mereka inginkan lewat bola. Jadi Karena bola itu sebagai jembatannya. Oh gitu. karena Tapi kan dulu antar Muhammadiyah tuh suka ada liga internal ya kan. Iya, Jadi iya, iya. mau Nah, tapi disalurkan ke sana. dia dari awal atau beli tim sih sebenarnya? Beli itu Beli lisensi? Semeru FC. License. Beli license Semeru FC. Semeru. Lumajang ya, Lumajang Lumajang, Semeru FC. Lumajang. Yang dulu pun ngebeli Persigo Gorontalo. Begitu. Ya. Jadi kelihatan kok, ini kan beberapa kali, ya ini kebetulan saya diajak teman saya gitu kan, ketika manajer meeting dengan semua klub Liga 2. Emang pertanyaan, terus beberapa hal yang ingin diketahui dari kompetisi Liga 2 seperti apa, ini berbeda banget. Benar. Dengan basicnya, dengan backgroundnya orang-orang bola, sementara ini orang apa ya, 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 organisatoris lah. Iya. Nah itu kan jelas pertanyaan berbeda kan. Iya. Dia lebih bisa dikatakan next-nya seperti apa. Tapi sepak bola kita kan beda. Kadang ada beberapa hal yang kita tidak bisa memaksakan dan harus mempertimbangkan perhitungan ini. Nah Iya, itu iya, yang iya, kayak kemarin. Tapi manut kok ini. Mungkin kalau berhasil ke depannya bisa memacu ormas-ormas lain bikin klub bola gitu. Ya kan? Oke, kalau Dengan ngomongin komposisi yang berhasil, luar biasa, ya. kalau ngomongin berhasil sedikit aja nih PSMS Medan yang di awal tadi sudah saya bilang berhasil menang lawan Babel United. Gimana Mas Anip? Layak menang dong harusnya. Tapi Babel memang pemainnya juga Babel oke-oke juga kok. pemainnya ada oke-oke, ada Atep, Ada Elbo, Atep. Agus Indra. Tapi kan ya umur juga kan. Kalau Iya. PSMS kan dari segi umur rata-rata emang masih lebih fresh lah dibanding Babel. Jadi Nah, dari segi pemain-pemain. physically Elina harusnya Soka, ada Angel Botsani. Tibo. Ada Tibo juga di Babel sebenarnya.
Tapi tadi PSMS berhasil 2-0 menang lawan Babel. Gimana Mas Hanif? Ya, kalau lihat dari main tadi, mereka sudah mulai menemukan bagaimana bermain dengan gaya yang Medan banget. Ya. Tapi sekali lagi kalau kita ngomong tenis semua udah tahu lah seperti apa gitu kan. Benar. Tapi kalau sekali lagi di grup ini PSMS termasuk salah satu tim yang ngotot untuk menjadi tuan rumah. Benar. Memang mereka kemarin mengundurkan diri karena ada beberapa fasilitas di dicuri. stadion. Ada beberapa faktor Iya, yang yang membuat akhirnya- stadion tidak lolos verifikasi. Iya, tapi mereka minta waktu siap untuk kembali menjadi tuan rumah di putaran, Di putaran kedua. Nah, pertanyaannya apakah mereka terpilih atau enggak? Itu yang harus kita tunggu Salah lagi. satu kandidatnya Riau ya. Satu Ya, lagi. Riau salah satu kandidat. Riau Nah, sama ini Teladan. Untuk sebagai tuan rumah ini kan banyak pertimbangannya. Bukan hanya soal stadion, Ya. tapi paling enggak ada rekomendasi beberapa hal yang dianggap bisa menunjang para peserta yang lain. Medan sih bisa. Medan Cuma pertanyaannya harusnya apakah besar. kondisi infrastruktur saat ini benar-benar menunjang di saat nanti putaran 2 digulirkan. Saya yakin kan siap udah. Bisa. Teladan. Bisa. Yang kemarin ada masalah udah kita selesain. Udah ditangkap gitu ya? yang curinya. Nggak tahu ya masalah tangkap atau enggak, setidaknya udah bisa verifikasi ulang. Udah ayo PSMS putaran kedua jadi tuan rumah. Kita udah siap gitu. Liga 1 harga mati Kira-kira ya. Medan bisa ikut ini masuk nanti di persaingan 8 besar, 8 mungkin masuk. 8 8 masuk. masuk. Delapan Berarti lolos masuk. dong nanti. Lolos. Waduh. PSMS lolos. Ke Liga 1 belum tahu ya. 8 besar aja. Setelah 8 besar kita nggak tahu nih peta kekuatan gimana. Iya. Karena jatah kayaknya hanya tinggal 1. Ngelihat dari karena ngelihat dari permainan. Ini ya. Ini Oh, menarik. enggak. Gua aja yang dekat dengan teman-teman nggak tahu loh kok jalan tinggal satu. Ngelihat Siapa aja? permainan, ngelihat Siapa permainan, aja? ngelihat Oh, permainan. ngelihat dari atas kertas, iya, gue dari sih atas mengunggulkan kertas. Persis Solo untuk lolos. Benar, kita ngelihat Kita logis Oke, aja, Mas. Solo, Squad, Mas, Persis materi Solo. bagus, Materi Liga bagus. 1. Oke, Benar, berikutnya. Tuan rumah. berikutnya ada Dewa United juga Dewa. yang Oke, mainnya performa oke. bagus, menang terus gitu kan. Oke, ada jatah udah 2 nih. Nah, berarti ada sisa 1 untuk diperebutkan. Oh, Gitu aja. Aduh. Ini gua nggak mancing loh. Ini pendapat Oh, ini Iya, analisis ini murni. pendapat. Ini Iya, analisis ini murni. benar, ini Analisis analisa murni. Kita nggak bisa murni. pungkirin Persis Solo unggulan hebat, materi pemain oke, status tuan rumah. Nah juga sekarang putaran Medan pertama. tadi sama-sama bilangnya kan masuk 8 besar. 8 besar, ha. Apa yang buat Medan? Kan materinya hampir sama dengan tim-tim yang lain kan. Maksud oke Sebenarnya- kan kalau misalnya masuk 8 besar kita lihat nanti andai kan ketemu Persis Solo mungkin realistis aja. Benar. gitu kan. Enggak, PSMS maksudnya kalau dalam untuk- kondisi saat ini sekarang bisa masuk 8 besar kan. Benar, Bisa. benar. Apa faktornya apa ya? Pemain kan hampir sama bro. Ya, kalau PSMS main untuk di grup itu, PSMS mungkin aku ngerasa punya unggul materi lah. Oh, gitu Karena ya, banyak oke, pemain-pemain yang pernah main di Liga 1 sekarang main di PSMS Medan. Aku yakin di situnya. Saing-saingnya. Tapi ketika nanti dia lolos ke 8 besar, Diadu belum dengan tentu. dari grup lain. Belum tentu. Kalau itu belum tentu. Tapi Oke, kalau oke. untuk lolos ke 8 besar aja punya keyakinan hampir di sekitar 70%. Jadi menurutmu PSMS Medan paling kuat kandidat terkuat untuk juara grup saat ini? Juara grup enggak, setidaknya lolos aja peringkat 2 lah. Kompetitor tersulit siapa? Runner up. Kompetitor tersulit kira-kira? Kompetitor tersulit di grup itu. Sriwijaya apa Semen Padang? Sriwijaya Atau Semen jangan-jangan Padang. kuda hitam 3 naga tuh bagus banget tuh kemarin main itu. Beruntung aja itu. udah nggak usah kita bahas itu. Kalau kayak begitu. Selanjutnya ini mau review pertandingan selanjutnya. Jadwal untuk besok itu ada Rans lawan Perserang, ada 3 Naga lawan PSPS, PSIM lawan Derby Mataram. PSIM ngelawan Persis dan Persiba dan PSBS. Mataram is blue or red? Langsung saja kita ke PSIM ngelawan Persis Solo. Secara materi di atas kertas Persis Solo. PSIM kan dua laga terakhir ya belum bisa menang lawan Hizbul Watan, dia imbang, Tapi lawan biasa- PSCS imbang. Tapi biasanya klub-klub kalau ketemu dengan rival yang Nah, ada motivasi lebih. Bener. Ada Bener. motivasi lebih. Iya. Karena kan dibandingkan rivalitas yang ada di Indonesia, rivalitas Mataram ini kayaknya lebih apa ya? Lebih historis gitu. Karena kan dari persaingan gengsi zaman nenek moyang yang jelas lah juntrungannya gitu kan. Jadi kan anak-anak Jogja asli pun yang bela PSIM pasti ada rasa berlebih ya untuk Ya, lawan kalau Persis dari Solo. situasi saat ini sebenarnya dua tim sama-sama kurang di luar ekspektasi ya. Iya, Persis yang benar. awalnya dianggap menang mudah 2 laga, ternyata kemarin imbang. Sementara PSM Benar. dengan materi dan persiapan yang bagus, pelatih bagus, ternyata belum pernah belum menang. iya benar. PSG Pati justru pecat keluar Mengundurkan pelatihnya, diri. mengundurkan diri. Plus manajernya. Plus manajernya tim Nah. Sultan gitu kan. Tapi yang menariknya gini loh, ini kan sangat berbeda. Memang situasi pandemi sangat berpengaruh ya. Tapi kalau kita melihat monitoring lah media setempat dalam 3-4 hari terakhir,
ternyata gembar-gembor mereka tidak seperti selama ini, katakanlah di 2019 ya, ketika dalam pertandingan Solo lawan Jogja, meskipun tidak menentukan, tapi memang ini kan iklimnya kan beda banget. Iya, Nah, benar, saat benar. ini adem ayem, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu trigger lah. Nah, dan memang beberapa media lokal pun juga bisa memaklumi dalam artian ini pertandingan tanpa Penonton. Artinya bukan menjadi situasi yang benar-benar rawan. Tapi sekali lagi background bahwa ini persaingan historikal non bola tetap pasti akan Tetap menjadi ada. Benar. menjadi salah satu background yang mewarnai ketatnya pertandingan Yang ini, membedakan hanya pertandingan ini tanpa supporter. Itu saja Itu sih yang bikin hambar. Yang selama ini kita tahu mereka sangat loyal ngedukung klub masing-masing. Ada Pasopati, di PSIM juga ada Braja Musti. Di sini kita nggak melihat Braja Musti ngedukung PSIM. Nah, atau waktu opening Pasopati kemarin, juga. waktu opening di Solo. Solo, Hamin 1 kebetulan sekali lagi saya diajak teman lah. Bener. Diajak teman, Temennya ketemu mulu. diajak teman, ketemu sama di dengkotnya Pak Sobati. Bahkan dari mereka pun justru ketika pertandingan PSIM melawan Persis digelar di Solo, itu malah menjadi pembuktian dan keuntungan. Karena di antara internal mereka sendiri, jadi antara dengkot-dengkot ini sudah sepakat mereka tidak akan melakukan ada friksi lagi, ada. cinta damai dan semuanya. Dan itu sudah disampaikan ke anggota secara keseluruhan, anggota-anggota supporter mereka ya. Benar. Artinya ini menjadi ujian yang sebenarnya ketika tidak ada penonton, tidak ada supporter, apakah itu menjadi komitmen bersama. Dan menariknya adalah ini juga menjadi gambaran nanti di Liga 1 loh. Kan ini Persija Persib belum ketemu. Betul. Arema Persebaya Benar. Nah, kalau kita bicara militansi Supporter. empat tim ini kan hampir sama dengan ini kan PSIS. PSM dengan Braja Musti Persis. sama Iya. Pasopati. Tapi kalau memang ada obrolan bahwasannya ada mau aksi damai, sudah tidak ada lagi keributan segala macam tuh, aku benar-benar, kalau aku pribadi benar-benar seneng gitu. Ya. Karena berharap suatu saat tuh supporter PSIM bisa nonton ke Solo, supporter Solo bisa nonton ke Jogja, seperti itu ada. Sesuai harapan. dengan lemah lembutnya Jawa Mataram ya. Ya benar-benar. Cuman ya itu balik kadang oknum-oknum nih yang nggak bisa dikontrol. Ya kemarin Ini kan- memang ada apa ya kayak friksi gitu ya. Tapi bukan yang PSIM Persis ya, tapi kelompok yang lain. Ya. Tapi bener sih. Ini kan sangat riskan ya. Artinya gini, dampaknya bukan hanya ke mereka, Ya. tapi ke Liga. sepak bola secara keseluruhan ya. Ya, betul, Bisa Liga 1 dan Liga 2 gitu loh. Bener sih kata Mas Hanif kan karena tuan rumahnya Solo dan sedangkan PSIM harus main selama 5 pertandingan di Solo. Ini jadi pembuktian bahwa Pasopati bisa support Persis Solo untuk jadi host yang baik Ya. atau enggak, dan so far nggak ada tuh Nggak ada keluhan dari masalah ya. PSIM nggak Oke, ada. sedikit aja. Prediksi PSIM Persis Solo, Mas Hanif. 2-1 sama Untuk Persis. Persis. Untuk Persis Solo 2-1 sama seperti kemarin prediksi timnas ya. Ya. Vino Aku sih tadinya ngunggulin Persis Solo karena kau ingatkan ini ada historical 0-0 deh. 0-0. Ya. Aduh aku susah ngomong. Aku pengen Nyebut angka bro, nyebut angka. 1-0. Untuk ini. 1-0. Udahlah untuk Ya, inilah. kalau biar- 1-0 untuk PSIM dong. Oh, iya, berarti. iya. 1-0 untuk PSIM. Biar nggak ada, ya udah sana Sama ya, Persis oke. menang, saya menang, Aku PSIM imbang. Oke lah kalau begitu. Satu lagi ada Rans yang bakal ketemu sama Perserang. Perserang-serang. Perserang-serang ini harusnya Rans menang ya karena Derby, lawannya ya. Perserang nyerang Iya. terus kan, tidak bertahan. Jadi gampang kebobolannya Derby nanti. Banten dan Derby Banten. harusnya sih di atas kertas Rans menang ya. Kemarin ada motivasi juga, terakhir dia menang ya lawan Iya, ini ada Egi ya di sini ya. Egy Egy Melgiansyah. Melgiansyah. Banyak kok pemain Liga 1 terutama yang alumni Persita ya, kayak si Rivaldi, itu kipernya Yogi Tri gitu kan. Tapi secara kualitas kan Rans lebih unggul daripada Perserang, dan si Perserang juga terakhir kalau nggak salah kalah ya. Kalah, dan Rans punya modal positif di pertandingan ini. Gue melihatnya penampilan Bima Ragil. Jika Bima Ragil seperti halnya laga terakhir, ada kas yang cukup besar, Rans bisa menang 1-0. Benar. Jadi penentu Rans kemarin kalau melihat secara keseluruhan Bima Ragil. bukan di lini depan ya, Tapi di Bima Ragil ya. luar biasa mainnya. Nah, oke, kalau Bima Ragil bisa konsisten main seperti kemarin, Ya. ada kemungkinan Rans bakal memenang pertandingan. Pasti bisa. Kemungkinan besar seperti Dan itu. Kemungkinan besar saya seperti itu. harap juga Coach Best bisa mengimplementasikan di in-depth bolanya pada Rans FC gitu kan. Ya benar. Tapi itu masih besok. Masih besok. Ini yang bakal hangat dan bakal malam ini harus kita Dewa. dukung. Kok tidak bukan. Dewa dong? Bukan. Timnas Indonesia yang Oh, bakal betul. main di leg kedua. Leg kedua Timnas Indonesia. Nanti kita bakal nanya prediksi kembali karena kayaknya
Jitu prediksinya. Jitu. Mas Hanif. Kita lihat di pertandingan pertama Taiwan. kemarin sebenarnya Indonesia benar-benar bisa menguasai pertandingan lah. Ya. Tapi harus Tapi kecolongan di kenapa? menit akhir. Ya, gitu tapi kan. kenapa sedikit sulit untuk membuat gol yang mungkin seharusnya Indonesia bisa menang 3 gol Iya, iya. sebenarnya. Jadi gini, kebetulan tadi 2 jam sebelum berangkat ke sini lah, gue sempat ngobrol dengan salah satu pelatih beket berpengalaman, dianggap sebagai kamus hidup. Jadi sebenarnya kalau memang acuannya peringkat FIFA, Indonesia memang kalah 151, sementara Indonesia 170 sekian kan. Tapi kalau melihat dari kualitas teknik, sebenarnya Taiwan bukan lawan Indonesia, beda Tuh, kelas. beda kelas, beda Iya, kelas. Mereka jauh, bukan jauh tapi ya di bawah kita lah. Secara level Tapi justru kompetisinya kita pun. yang jadi pertanyaan, kenapa kita cuma bisa menang 2-1? Benar. Dan Ya. kebobolan menit akhir itu merugikan sekali. Karena itu kan. goal away dihitung kan. Iya, Jadi, makanya itu. once misalnya si Taiwan hari Hanya ini menang 1-0. ngegolin duluan, itu PR banget buat Sintayong. Karena kan Bener. yang gue dengar juga Sintayong tuh, nih gue ngobrol sama teman, gue juga punya teman dalam kan. Jadi gue ngobrol kayaknya kayak dia tuh ngomong kayak masih setengah-setengah antara mau nurunin kompetisi ya, komposisi pemain yang mayoritas U23 yang untuk dibawa ke Tajikistan. Iya. Karena kan kenapa banyak pelatih kan nanya kok si ini dibawa si ini enggak. Karena kan Sintayong ini kasih porsi yang lebih untuk pemain muda karena abis ini mereka tuh yang dipanggil langsung pergi ke Tajikistan. Iya. Jadi diuji di sini. Atau nurunin mayoritas senior karena angka agregat masih kurang belum aman. Tapi temanmu pelatih atau pemain sih? Hah? Pemain atau Ada pelatih di temanmu? mana-mana, ada pemain, ada staff, ada kitman, Kita kan harus tahu nih ada pasti. kitman. Oke, jadi Ini- dari ulasan dari ya namanya kita kan belajar kan. Benar. Beliau kan juga cukup memahami dengan teknik. Kemarin kita sempat meragukan Evan Dimas dimainkan. Nah. Ternyata dia kapten Ya. dan dia ngasih pengaruh untuk tim. Ada jadi pembeda. Jadi pembeda dia di Betul. pertandingan itu. Padahal sempat diragukan sama Mas Hanif juga, ya gimana nih mungkin Evan juga nggak main karena kurang menit bermain segala macam. Ternyata dia kapten di tim. Termasuk Egy main di babak kedua kemarin kan? Egy masuk di babak Iya. kedua. Mungkin Dan- apa faktor kelelahan atau gimana? Mas Enggak Hanif? juga gitu. Kalau gue ngelihatnya ini, sebenarnya memang dalam hal penguasaan bola bagus. Ya. Kemudian jumlah intensitas shootan bola juga lumayan. Iya. Tapi kan tidak efektif. Benar. Nah ini yang menjadi pesan krusial. Bahkan tadi Hasil Nimbrun juga menyebutkan ternyata kepala kita sama. Ada satu faktor krusial yang harus dibenahi Sintayong di pertandingan timnas kali ini. Penyelesaian akhir. Finishing. Iya. Finishing Belum dia. menemukan komposisi yang tepat. Berarti Yudo tidak efektif dong kemarin. Belum efektif. Belum Kalau kan? tidak, iya. Karena kan kemarin Mas Andi sempat bilang Yudo kalau di Arema mungkin kanan Iya. kirinya tidak Iya. sama seperti kanan kiri Betul. timnas. Nah di timnas dia udah dapet. Betul, kanan kirinya penari-penari. Kanan kirinya Tapi mungkin penari. beberapa kali lepas harusnya bola-bola matang yang itu adalah bola-bola dia. Iya. Tapi mungkin karena Gagal, itu kurang ya kan? terasa, jadi gak maksimal. Sementara kalau harus mengganti dengan yang lain, spekulatif besar buat Sintayong juga. Artinya memang stok Yudo, komposisi Yudo, Irja sama siapa satu lagi di depan emang yang terbaik daripada yang ada sekarang kan. Selain Yudo emang striker siapa lagi yang di bawah Sintayong? Irfan Jaya. Irfan Jaya ya, Irfan Jaya, Tapi ya. kan pasti main bareng itu kan. Iya, Irfan iya, Jaya. iya, iya, iya. Egy Sementara- bisa ke Ya, depan. sementara Irfan gayanya enggak. Kalau begini kira-kira berbeda, formasinya kan? gimana, Mas Andi? Kalau seperti ini formasi kira-kira efektif nggak? Witan memang sudah bergabung ya. Heeh. Tapi menurut gua nggak ada jaminan dia langsung jadi starter loh. Iya. Karena kemarin sebenarnya itu sudah mulai gambaran awalnya sudah ada dan akan menjadi sebuah spekulasi lagi kalau dia langsung menjadi starter seperti awal. Gue sih lebih ngunggulin mungkin Witan nggak main tapi lebih masukin Ramai Rumakek. Ya. Rumah kek, iya. Ramai Karena Rumakek. pemain-pemain yang kemarin cedera ternyata bukan kategori parah. Bisa diturunkan Bisa di laga diturunkan. kali ini. Tapi sejauh Ricky ini, Kambuaya masih bisa main. Iya. tapi sejauh ini rumah kek gimana penampilannya untuk debut lah kita bilang. As long as debut bagus banget sih. Oke ini menjanjikan ya. Banyak Oke. yang bilang apa the next Boa Solosa yang janganlah digituin. Bisa jadi mungkin Ramai Rumakek lebih baik daripada Boa Solosa kan. Iya, Begitu iya. toh. Gitu Tapi kan. itu kan pernyataan dari Vino sendiri, dari Mas Hanif gimana kira-kira di debutnya? Selama dia nggak diganggu dalam tanda petik media, potensinya luar biasa. Jadi nggak Karena boleh pemain dihubungin kita ya. bukan nggak boleh dihubungin, pemain kita ini tidak siap untuk menghadapi itu, terutama Ya. dalam hal menghadapi media. Iya. Nah, Seperti itu. sementara Atau- di kita salah satu patokan menilai pemain dia lolos dalam satu ujian Media. media. Atau dia main media sosial.
Nah, itu Iya, bisa. Itu dia. Nah, untuk prediksi kembali, Indonesia hanya butuh hasil draw untuk bisa lolos. Menurut Mas Hanif, Indonesia bakal menang lagi Menang atau 2-0. bakal menang 2-0? 2-0. Menang 2-0. Wah, buat saya 1-0 saja cukup, tapi kalau dibilang Mas Hanif 2-0 sangat senang Yoi. saya. Vino Harusnya gimana? clean sheet, gol lebih banyak ya. Karena kan dalam waktu yang berdekatan lawan-lawan yang sama, artinya Indonesia bisa belajar dari pertandingan terakhir dan gue sih yakin Indonesia bisa lebih baik 3 gol lah harusnya bisa. 3-0. Karena ketika 3 gol gue sih harap Sintayong mulai nurunin pemain yang Sama akan dibawa ke dulu. Tajikistan Iya. itu. Karena lawannya di Tajikistan kan bukan gampang loh Iya. lawan Australia sama Cina kan. Jadi sepakat ya, bakal menang ini semuanya ya. Bakal Ya, menang. kita ya sepakat dong, udah pasti. Ini kita bakal Dan gue juga dapat tiba, that's why kenapa kipernya yang dipakai Riyandi gitu kan, bukan Nadeo. Karena kan 1 jam terbang di Liga Riyandi lebih banyak main daripada Nadeo. Daripada Dan Nadeo. ini juga salah satu jadi ajang Riyandi pemanasan untuk nanti di Tajikistan. U23 ya. Ya, U23. Nah, tapi ngomongin timnas juga nih. Kita ada kemungkinan nggak jadi tuan rumah untuk Piala Dunia U21 yang ngeri di itu Indonesia. ya. Anti doping tuh ya. U20 ya. Nah, gagal jadi tuan rumah, terancam gagal jadi tuan rumah gara-gara program anti doping. Nih, Saya justru sendiri. aku yang mau nanya sama kamu Bang. Hah? Sebenarnya gimana sih biar penonton tahu tuh abis pertandingan tuh tes doping tuh kayak gimana? Apakah semuanya atau Sampel kan sempat aja. ada yang kena gitu kan? Itu lagi apa saja apa gimana Bang? Kok nggak, bukan masalah apes ya. Ini aku aku sendiri baru tahu ada tes anti doping. Kan? Karena selama berkarir saya tidak pernah mendapatkan itu. Tapi sering dengar kan ada tes doping, kan? Tes Saya doping, dengar. tes doping itu saya dengar hanya untuk kejuaraan-kejuaraan Turnamen. internasional, untuk Turnamen ya. turnamen. Tapi kalau untuk kompetisi kita sebagai pemain tidak pernah mendapatkan itu. Walaupun memang di awal sebelum kita tanda tangan kontrak, kita kan medical check up semuanya. Ya. Kita medical check up dan hanya sekali itu. Setelah itu kita tidak ada medical check up dan Gue tes sih doping melihatnya ini segala faktor macam. komunikasi ya. Ya. Karena yang disebut kan bukan sepak bola, tapi Benar. olahraga secara Olahraga, umum. iya benar. Nah sekarang kalau kita melihat kan banyak olahraga yang one man show gitu kan, itu Iya, memang iya. wajib untuk tes anti doping. Tapi Olahraga ternyata, individu gitu ya. ternyata selama ini itu juga tidak terpublikasi secara maksimal kan. Artinya dalam hal ini ya pertama mungkin publik nggak tahu kalau ada badan itu. Kedua komunikasi yang bahwa ini diwajibkan tidak maksimal sampai dengan ke level atlet kan. Iya. Jadi banyak hal yang ini. Jadi kalau ini disebutkan bahwa ini ancaman serius untuk timnas apalagi untuk status Piala Dunia, saya toh nggak yakin kok. Karena ini bisa jadi kalau di tracking ada miss di sana yang murni bukan kesalahan di kita. Iya. Dan ini terbukti kemarin. Kalau nggak salah dari pemerintah itu kan langsung komunikasi dengan Badan anti doping. yang internasional Yang mengurusin langsung, itu. ya. Dan akhirnya mereka menyetujui untuk PON jalan lanjut gitu kan. Iya, Terus, iya, tapi iya. untuk nextnya akan disupervisi oleh Jepang. Jadi Aha. tinggal kita kerjasama berapa tahun dengan Jepang untuk mensupervisi dan yang disupervisi ini bukan sekali lagi bukan untuk sepak bola bro. Tapi Semua kan secara olahraga. keseluruhan. Karena kan Iya, dari iya, PON iya. kan awalnya Iya. kan, dari PON. Artinya kalau kebijakan ini bukan menjadi ancaman yang serius buat status tuan rumah. Walaupun dan terlihat- kemungkinan itu ada dong, Iya, ya masih kan? ada Karena lah. kan ganjaran-ganjaran itu kan katanya efeknya nggak bisa jadi tuan rumah, kalau main di laga internasional nggak boleh pakai Iya. merah putih kayak kemarin Rusia Iya. benderanya harus bendera Tapi ini federasi. kebijakan-kebijakan yang artinya win-win solution loh. Pasti ada pertimbangan yang di awal bahwa kesalahan murni bukan di Indonesia. Karena gitu. sayang aja kalau seandainya nggak jadi, udah bangun stadion segala macam, fasilitas kita udah iya. Promosi udah gila-gilaan Iya, gitu kita udah kan. yakin bakal Piala Dunia. Padahal di yang bikin Indonesia salah bukan gitu. PSSI gitu kan. Bener. Belum Mandalika ya kan. Mandali bener. Promonya udah luar biasa. Terus Luar biasa. dari pesertanya pun juga sudah memuji bahwa ini sirkuit yang luar biasa gitu kan. Ini kan Dan dampaknya sudah ada di kalender juga kan Mandalika kan di tahun 2022 nanti kalau nggak Lombok salah ya. di bulan Maret atau di bulan Februari gitu. Bakal jadi seri debut Indonesia lagi lah. sebenarnya isu-isu bola salju Iya. Tapi kalau nggak diatasin ini bakal jadi bumerang buat kita sendiri kan. dengan adanya komunikasi. Harusnya dengan ini ada Iya, awareness. dengan ada adanya awareness. komunikasi berarti ada usaha dong. Iya. Jadi Anggaplah mereka yang tadinya nggak tahu dengan kayak gini ya udah akhirnya tahu dan ini kayak alarm aja lah. Kalau dari sisi gua masih optimis kok. Ini masih optimis ya. dipercaya Masih bakal dari- tetap Iya. jalan Indonesia nggak akan Iya. dihukum. Iya, dalam hal tapi ini. memang mungkin nanti jangan pasti akan ada regulasi yang kita harus patuh, harus taat dari itu. Sama dengan prokes yang saat ini kan. Akhirnya apalagi dengan anti doping ya udah jalani. Tahu semua jangan-jangan bang sebenarnya. pemain Liga 1 sama kayak kau semua baru tahu ada anti Nggak tahu aku sekarang ya.
Kalau seperti itu karena aku selama berkarir hampir 10 tahun aku berkarir profesional tidak tahu ada tes anti doping seperti itu. Bisa jadi kalau misalnya ada satu pemain yang penampilannya luar biasa, dia lari terus hanya 90 menit Tapi kan baru. banyak juga kan pemain yang nggak tahu dia konsumsi apa Iya. tanpa sadar ternyata itu emang terlarang gitu kan, banyak yang kayak gitu Ya, kan, ketidaksengajaan Konon gitu kabarnya kan. ada satu pemain terbaik yang sebelum main minum darah ular kobra. Iya, yang kayak gitu. Apakah masuk kategori Kayaknya doping? enggak deh Kita kalau tahu itu kan, enggak ya. ya. Harus zat kimia tapi nggak tahu ya itu darah ular kobra kayak mana ya kalau masuk juga ya nggak tahu. Memang ada ya pemain make kayak begitu. Ularnya Ya? begini lidahnya kalau main. Kalau saya nggak mau minum-minum gitu, saya lebih yang ngirim-ngirim aja. Soalnya kalau saya yang minum itu ketahuan doping kan. Kalau saya suruh orang dari rumah kirim-kirim aja kan lebih aman, nggak tahu kan. Iya. Oke lah sebelum ini Mas Hanif mau berangkat sebenarnya hari ini. Mas Waduh. Hanif mau berangkat ke Jawa Tengah, Widih. mau persiapan untuk seri 2 Liga 1. Diajak temannya. Ah. Ini saya kasih tahu ke teman-teman jebret tim semua yang dari di rumah. Mas Hanif ini kalau berangkat kemanapun itu diajak teman. Itu diajak teman. Jangan curiga apapun. Apapun itu Mas Hanif diundang. Dan ini dia bakal diundang untuk persiapan seri 2. Dia cuman MC doang. Iya, seri kedua MC, Liga 1. MC kawinan basicnya dia. Nah, Persiapan udah berapa persen, Mas? Kemarin ada isu yang menarik. Bahkan di klub sendiri mempertanyakan nih. Katanya ada isu pemerintah tidak mengizinkan untuk seri 2. Ya. Ini ini sekalian kita meyakinkan Tahu tuh teman-teman gimana juga kata teman lo tuh? bahwa itu isu itu kita pastikan salah. Tanggal 15 resmi seri kedua dimulai. Dan beberapa tim sudah ada Ya, yang ya. menggelar latihan di Yogyakarta dan Dan sekitarnya, sekitarnya, Borneo, Madura, terutama tim yang dari Berarti sudah 90% lah ya luar Pulau Jawa. persiapan. 97% lah. 97%, Iya. hanya 3% saja kemungkinan Iya. batalnya. Semuanya udah siap. Kemudian sampai tanggal 6 November nanti sama dengan seri 1 kan. Jadi tiap weekend nanti ada 9 pertandingan di Liga 1 dan dipastikan jadwalnya tidak akan bentrok dengan Liga 2 sekalipun di Solo ada Liga 2 kan. Ya, Tapi benar. kan dipastikan itu aman-aman. Liga aja. 2 tuh beres duluan kan akhir Oktober, tapi Liga 2 Ya. masih jalan. Ya, dan, ya, ya, pertandingan juga akan jalan Gitu, di jadi- 4 stadion kan? Isu-isu yang Nggak kurang. Iya, iya. Oh, enggak lah, isu-isu yang menyesatkan itu dipastikan insya Allah itu tidak akan terjadi. Itu tidak terjadi ya? Iya, Oke. karena sebagian besar semua sudah melakukan persiapan di DIY Jogja dan sekitar lah. Oke, ini kalau mau bahas Liga 1 bakal jalan lagi sedikit aja. Selain PSMS PSMS Medan, mulu. PSS Sleman. Agak sama soalnya PSMS gitu. Sama Ijo hijaunya lagi ya? Sama-sama hijau. Kemarin Sleman kan sempat ada gesekan supporter dengan manajemen. Di Bandung juga Di kemarin. Nah, sekarang giliran supporternya Persib nih unjuk rasa dan akhirnya mereka ada tuntutan untuk memecat Robert Rene. Iya. Itu benar nggak kira-kira? Apa terlalu dini? Info yang gue dapat kan kemarin karena ini kan ada poin-poin demo kan yang ditandatangan oleh beberapa Supporter, organisasi supporter. Tapi kalau dilihat arusnya di luar itu, di antara poin ini tuh merasa banyak supporter yang nggak terwakilkan justru dan mereka ngewakilin saya. Justru yang disorotin itu poin 5 tartamber 5 Tagar terutama menang bersama wajib diganti dengan- dan 2 yang disorotin 5 dan 2. Ada 3 cuma gue satu lagi lupa. 2 dan 5. 5 hapus tagar menang bersama dan wajib diganti dengan Persib juara. Ngaruhnya apa ke urusan teknis gitu kan? Gak ada ngaruhnya gitu kan yang disorotin terus tidak ada negosiasi lagi. Rene out sekarang manajemen pun bingung untuk mengkat Robert Rene Alberts karena dia salah apa belum kalah kan? Artinya pelatih belum kalah. Masa harus sudah disuruh out, jadi nggak bisa disambutin dengan itu. Dan supporter handlingnya dari manajemen sih yang disayangkan dari supporter yang demo. Jadi gimana manajemen nanganin supporter yang datang itu kayak supporter makin pecah kan. Ini kan di pekan lalu kita bahas kan. Benar. Persib itu kan bukan mewakili kota, tapi satu provinsi kan. Iya. Ekspektasinya terlalu tinggi. Dan teman-teman juga sepertinya benar-benar harus memahami ya bahwa ini kan 532 hari tidak ada pertandingan resmi. Jadi yang merasakan ini bukan hanya Persib tapi juga lawan 17 tim Liga 1 lainnya kan. benar. Artinya ya konsekuensinya ada 3, menang, kalah, seri. Ya. Tapi memang dengan materi yang mewah, padahal kalau kita bandingkan juga ada Bali yang mewah juga. Kemudian Bayangkara yang Bayangkara, juga iya, luar benar, biasa. benar. Jadi ya bahwa ada tuntutan iya, tapi tolong itu bisa disampaikan dalam sebuah cara yang tidak mengancam di kelangsungan kompetisi. Benar, Itu benar, yang harus Ini ada diperhatikan. kemungkinan kalau lihat aksi kayak gini kompetisi dihentikan nggak?
Sejauh ini sih belum Karena ada. kan kata Kang Eko kemarin Iya. upload ada nih bisa dihentikan. Iya. Menurut lo gimana nih? Sejauh ini kalau hitungannya sampai hari ini belum ada indikasi ke arah sana. Tapi kalau ini terjadi lagi, bisa Ada indikasi jadi ya? Ada indikasi ke sana. Bayangkan persoalan terjadi di satu klub, ekspektasi berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dampaknya ke 17 tim yang lain loh. Benar. Padahal di awal ketika baru berjalan 1, 2, 3 pertandingan, misinya kan sama. Semua tidak mempermasalahkan kalah menang dulu, tapi bagaimana liga ini jalan. Jalan dulu. Nah, ketika liga ini jalan, pekan ketiga kita sudah bisa merasakan kan persaingan sangat ketat sekali. Tim yang awalnya tidak diunggulkan bisa memetik poin lawan tim yang notabene di atas kertas secara materi lebih bagus. Dan sekarang statusnya sama. Oke lah, ada beberapa tim kaya, tim dengan nama besar, ketika mereka selama ini didukung di hadapan supporter, selalu mudah untuk menang. Ya, ini Sekarang kan semuanya ini kelihatan akhirnya sekarang iya. tim mana yang punya energi lebih ketika tanpa supporter dan dengan Iya. supporter, dan akhirnya sekarang kelihatan Bayangkara FC sekarang yang Karena di atas kan. kalau aku pribadi kalau seandainya pelatih keluar di tengah kondisi Ya. seperti ini, itu sama aja. Pemain dikasih pelatih baru punya Bingung. visi misi permainan baru, malah jomplang pelatih harus nyari formasi terbaik Iya. dulu segala dengan macam. materi pemain yang ada kan, karena Iya, dia iya, belum iya. bisa paling nggak setengah dapetin. musim lah menurutku. Setengah Kalau musim menurut baru aku diganti. paling cepet 2 seri ini, lihat dulu di seri kedua ini, paling idealnya memang setengah musim 5 karena hari lagi kompetisi jalan loh. benar. Iya. Kalau seandainya pelatih keluar, benar karena riskan ketika sekali. ngambil pelatih baru, pelatih asing, dia pun masuk dengan materi pemain yang sudah ada dan dia bingung dan jaminannya kan belum tentu bagus. Kalaupun itu pelatih asing, Iya. belum karantinanya, belum apanya, dan dia ngambil pemain asing baru lagi. Emang idealnya memang di putaran memang kedua. ada tim lain ya. Ya kemarin ketika ada pelatihnya mundur, ternyata ketika ada caretaker di sana hasilnya lebih bagus. Ya, Tapi ini kan beda. Beda, Mereka beda. adalah tim yang notabene supporternya tidak Ada pressure-nya, ya. Tuntutannya nggak setinggi itu. Apakah ada jaminan dalam Tapi situasi kayak gitu? emang ini seninya jadi pemain Persib Bandung sih, yang udah pernah gue tanyain. Kalau agak deg-deg ser juga kan pulang ke Bandung sekarang, apalagi tuntutan ekspektasi Bobotoh cukup tinggi kan setelah kekecewaan waktu itu 2018 yang mereka harusnya juara waktu itu kan, akhirnya nggak juara, sehingga memang gue sih memaklumi sih apa yang terjadi di Bandung, cuman aksinya sih lebih Jangan dalam sampai koridor seperti itu, lah. iya, iya. Oke lah, kalau begitu ini sedikit aja semifinal PON Papua versus Kaltim, Jatim versus Aceh. Siapa yang Pon bakal Kerok. ke final? Mas Hanif? Jatim versus Papua. Jatim versus Papua. Papua sepertinya superior sekali di kandangnya sendiri. Bahkan itu penjaga gawangnya oke sekali dalam hal Rogerio melakukan Ceni. tendangan bebas. Kenapa menyoroti penjaga gawang? Dulu kan nggak pernah mencetak gol. Iya. Tidak dong, Mas. Dulu emang kenapa Jangan penjaga mencetak gawang? gol, untuk main reguler aja saya agak sulit, apalagi mencetak gol saya. Mas Hanif, Jatim sama Papua yang bakal lolos ke final. Pino? Aku sih tradisi Papua tuan rumah, dan Jatim punya tradisi yang bagus di tiap pon. Kayaknya Jatim. Tapi kemarin sempat ada pengaturan skor loh. Ini Aceh, katanya. Hanya tahu isu Kaltim Aceh. Indikasi. Indikasi kan belum Kaltim, sampai sekarang. iya, kan? Kaltim Kaltim Aceh. melawan Aceh ada Iya. indikasi yang meloloskan, yang menggagalkan Sulut katanya. Iya. Tapi memang Kemenpora sudah Menginvestigasi sudah itu, melakukan Termasuk investigasi. panbel sepak Panpelnya. bolanya. Iya benar. Itu Ya. sampai di post sama bos Nabil Borneo loh, gol bunuh diri itu kan. Karena kan dia Samarinda, Kaltim kan. Iya, Jadi iya, itu iya. cukup memancing juga, wah benar nggak nih? Ternyata kan udah diinvestigasi kan. Yes, tidak ada yang tahu apakah itu diatur atau tidak skornya. Hanya Tuhan yang tahu hasil pertandingan sore hari itu. Tapi ngomong-ngomong bisa lihat nggak indikasinya kan? Saya tidak mau membahas itu. Terima kasih Jebret Tim yang sudah menyaksikan Dap Dagri hari ini. Sampai ketemu di Dap Dagri selanjutnya. Saya Oki Rengga, Vino dan Mas Hanif. Bye-bye, undur diri. Salam sih.